Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kami jelaskan yang pertama itu matriks, kedua operasi matriks, ketiga determinan, keempat invert, yang kelima aplikasi matriks pada SQL. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah diolah. Nah, di sini ada bentuk umum matriks. Bisa dilihat. Di sini ada contoh matriks A. Ada 240, 220, 205, 205. Di sebelahnya ada 180, 210, dan 205. Nah, yang ini yang 240 sama 180 disebut dengan baris ke-1. Yang di bawahnya disebut baris kedua dan yang terakhir 205 sama 205 disebut baris ketiga. Di sini dia terdapat dua kolom. Yang ini kolom yang pertama, yang ini disebut kolom yang kedua. Nah, di sini kita misalkan 220 ini adalah elemen kedua kolom ke-1. Dia termasuk baris kedua kan yang ini. Nah, dia merupakan baris atau kolom ke-1. Matriks A ini disebut juga dengan matriks yang berordo 3x2. Nah, di sini 3 baris dan 2 kolom. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital A, B, C atau huruf besar. Jadi ordo adalah ukuran suatu matriks yang dinyatakan dalam banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Matriks itu ada 5 jenis. Yang pertama matriks persegi. Yang kedua matriks baris. Contohnya di sini. Contoh yang pertama A. Ada 1, 2, 4. Di bawahnya ada min 2, 3, 2. Di bawahnya ada 3, min 1, 4. Yang baris ini, yang ini tanda panjang ini disebut dengan diagonal samping. Sedangkan yang 1, 3, 4 ini, yang baris yang ini, tanda panjang ini disebut dengan diagonal utama. Nah, sekarang contoh matriks baris, ini ada matriks A sama dengan 4 dan 1. Nih, merupakan matriks baris yang terdiri atas 2 elemen. Ada elemen yang pertama ada 4, yang kedua ada 1. Selanjutnya yaitu matriks kolom. Contohnya ini, kolomnya cuma 1, tapi dia ada 2 baris. Ini contoh dari matriks kolom. Yang keempat, matriks segitiga. Contoh matriks segitiga dengan elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Diagonal utamanya kan ada 4, 1, 2, 4. Nah, dia bilang tadi kalau matriks segitiga itu adalah matriks yang berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semua bernilai 0. Transpose suatu matriks. Transpose dari matriks A berordo m kali n adalah sebuah matriks A transpose berordo n kali m yang disusun dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama dalam matriks A transpose. Yang kedua, baris kedua matriks A ditulis menjadi kolom kedua dalam matriks A transpose. Yang ketiga, baris ketiga matriks A ditulis menjadi kolom ketiga dalam matriks A transpose. Demikian seterusnya. Contoh, jika R 264 min 3 27 1 min 3, maka transpose dari R adalah 2 min 3 1
2 min 5. Maaf di sini min 5-nya ketinggalan. Baru 4, 7, 3. Jadi kita transposkan. Selanjutnya ada penyebelahan dan pengurangan matriks, berarti termasuk dalam operasi matriks. Matriks A dan B dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika ordonya sama. Kedua, hasil merupakan jumlah dan selisih elemen-elemen yang selekta. Ya, seterusnya ada perkalian matriks. Perkalian matriks dibedakan menjadi dua, yaitu perkalian matriks dengan skala dan perkalian matriks dengan matriks. Contoh A, 3, 8, 1. Maka 4A sama dengan 4 dikali matriks A tadi, katakanlah hasilnya 12, 32, 24. Itu perkalian matriks dengan matriks. Suatu matriks A, B dapat dikalikan jumlah dan isinya jika jumlah kolom matriks sama dengan jumlah matriks kolom B. Contoh B, matriks B sebenarnya 6, 8, 7 dan C 4, 7, 2. Ini kan sama-sama matriks berobol di 3, makanya dia bisa dijumlahkan. Maka dapatlah hasilnya itu 4. Nah, kita akan membahas tentang determinan. Nah, definisi dari determinan sendiri adalah hasil kali dari elemen-elemennya. Maksudnya adalah kita mengalihkan dari elemen diagonal utama lalu dikurangkan dengan elemen dari diagonal samping. Nah, definisi determinan matriks persegi ordo 2x2. Nah, misalkan kita punya matriks A yaitu A11, maksudnya adalah A dengan baris ke-1 dan kolom ke-1. Yang selanjutnya adalah A12 yaitu adalah A dengan baris ke-1 kolom ke-2. A21 dan A22 selanjutnya seperti itu. Maka determinan matriks A adalah A11 dikali dengan A22, yaitu diagonal utamanya dikurangi dengan diagonal samping, atau A21 dikali dengan A12. Selanjutnya itu kita masuk ke contoh soal. Misalnya adalah tentukan determinan A jika berordo 2 kali 2, yaitu minus 2, 3, minus 5, dan 4. Nah, penyelesaiannya adalah nih, matriks A sama dengan min 2, 3, min 5, dan min 4. Nah, kita kalikan di diagonal utamanya. Min 2 dikalikan dengan min 4, lalu kita kurangkan dengan perkalian dari diagonal samping, yaitu 3 dikali minus 5. Hasilnya adalah 8 ditambah 15 sama dengan 23. Selanjutnya ini, yang kedua adalah tentukan K jika matriks dengan isi matriksnya adalah 2, 3, 4, dan K sama dengan 12. Kita mencari nilai K-nya ini bagaimana? Karena sini sudah dikasih tahu kalau misalnya determinan suatu matriks tersebut adalah 12, maka bisa kita cari dengan cara mencari determinan biasa, yaitu diagonal utamanya kita kalikan lalu kita kurangkan dengan diagonal samping. Nah, 2 dikali K dikurang 4 dikali K, hasilnya adalah sama dengan 12. 12 ini adalah determinannya. Maka 2K dikurang 12 sama dengan 12, maka 2K sama dengan 24, dan K adalah 24 dibagi 2, hasilnya 12. Selanjutnya, menghitung determinan matriks persegi ordo 3x3 dengan metode Sarus. Nah, kalau misalnya di metode Sarus ini, maka kita menuliskan kembali dua kolom pertama setelah garis pembatas ini. Nah, langkah yang pertama ini adalah salin dua kolom pertama dari determinan di sebelah tanda pisah. Nah, ini adalah tanda pisahnya. Yang selanjutnya adalah langkah kedua. Buat diagonal utama matriks atau garis panah ke bawah pada dan dua garis yang sejajar diagonal utama. Selanjutnya, kalikan ketiga elemen yang dilalui oleh diagonal utama dan kedua garis yang sejajar diagonal utama. Beri nama hasilnya adalah D utama. Kemudian jumlahkan D utama sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 ditambah dengan yang ini. Diagonal utamanya untuk yang sebelahnya lagi A12 dikali A23 dan seterusnya. Selanjutnya langkah ketiga yaitu buat diagonal sekunder matriks atau garis panah ke atas yang melalui 3 buah elemen matriks. Buat juga dua garis yang sejajar diagonal sekunder. Nah, kalau untuk diagonal sekunder nih kita simbolkan sebagai D sekunder sama dengan A31 dikali A22 dikali A13. Dari mana? Yang ini tadi kita lihat
Nah, ini dua kolom pertama yang tadi kita tulis ulang lagi di sini setelah tanda pisah. Di sini kita tulis itu A31, A22, A13 ditambah A32, A23 dikali dengan A1 ditambah A33 dikali A21 dikali A12. Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah mencari determinannya. Setelah kita mendapatkan hasil dari perkalian dan penjumlahan dari diagonal utama, maka kita kurangkan dengan hasil dari perkalian dan penjumlahan dari diagonal sekunder. Nah, ini adalah contohnya. Tentukan determinan dari matriks dengan ordo 3 kali 3. Maka yang pertama adalah salin dua kolom pertama. Yang ini kita salin kembali setelah tanda pisah. Maka 3, 4, 8 yang kita tulis kembali, dan 4, 6, dan minus 2. Selanjutnya langkah kedua dan langkah ketiga. Buat diagonal utama dan garis lain yang sejajar diagonal utama. Buat juga diagonal sekunder dan dua garis lain sejajar diagonal sekunder. Nah, untuk diagonal utama ini, yang pertama adalah 3, 6, dan 3. Kita kalikan 4 dikali 2 dengan dikali 8. Lalu selanjutnya min 1 dikali 4 dan dikalikan dengan minus 2. Selanjutnya setelah kita kalikan, kita jumlahkan masing-masing diagonalnya. Hasilnya adalah 126. Selanjutnya kita mencari dari si diagonal sekunder. Kalau diagonal sekundernya ini adalah 8, 6 dikali minus 1, min 2 dikali 2 dikali dengan si 3. Selanjutnya 3 dikali 4 dan 4. Hasilnya adalah minus 12. Selanjutnya langkah 4 adalah kurangkan diagonal utama dengan diagonal sekunder. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian SPL dengan determinan. Nah, penyelesaian SPL dengan determinan ini ada dua, untuk yang si X-nya dan untuk si Y-nya. Nah, sebenarnya kalau SPL ini kita bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi atau metode campuran. Kita bisa juga masukkan ke metode determinan. Nah, dengan cara mencari X sama dengan dx per D dan Y sama dengan dy per D. Nah, ini kita harus tahu X dan Y menyatakan variabel-variabel dari SPL. D-nya ini adalah determinan dari matriks koefisien SPL. Yang dx ini adalah determinan yang diperoleh dari D atau dari determinan dengan mengganti kolom variabel X atau kolom ke-1 dengan tetapan-tetapan SPL. Maksudnya seperti apa? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. dy sama dengan determinan yang diperoleh dari D dengan mengganti kolom variabel Y atau kolom kedua dengan tetapan-tetapan SPL. Nah, nih contohnya adalah nih, ada 2x kurang Y sama dengan 5 dan 3x tambah 2y sama dengan 4. Penyelesaiannya adalah kita susun dulu sesuai dengan bentukan umum yang diinginkan sehingga dapat langsung menentukan determinan dari matriks koefisien. Nah, ini 2, 3, min 1, dan 2. Posisinya tidak boleh kita rubah. Nah, seperti ini. X sama dengan X. Nih X ini kita buat sejajar dan Y juga sama. Nah, selanjutnya kita cari dulu determinannya. 2 dikali 2 dikurang 3 dikali min 1. Hasilnya adalah 7. Selanjutnya, untuk yang si determinan X ini, yang sudah ditetapkan dari si SPL ini kan adalah hasilnya ada 5 dan 4 nih. Nah, karena kita mencari dx, maka kolom pertama itu kita ganti dengan si hasilnya. Berarti 2 ini kita ganti dengan 5 dan 3 ini kita ganti dengan 4. Selanjutnya 5 dikali 2 kita cari dengan determinan biasa. 5 dikali 2 sama dengan 10 dikurang min 1 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 14. Selanjutnya untuk yang si dy-nya, berarti kolom keduanya kita ganti dengan si hasilnya atau tetapan dari si SPL-nya nih. Ada 5 dan 4. Berarti 2 dikali 4 si diagonal utamanya dikurang 5 dikali 3 sama dengan minus 7. Maka untuk mencari si X-nya itu adalah dx dan tidak berapa dapatnya 14 dibagi dengan si D atau determinannya, berarti 14 dibagi 7 sama dengan 2. Untuk yang Y-nya adalah dy per D sama dengan min 7 per 7 sama dengan min 1. Nah, kalau misalnya kalian mencari nilai X dan Y ini dengan metode eliminasi ataupun substitusi ataupun metode campuran, pasti hasilnya akan sama. Jika tidak sama, maka ada yang salah dalam pengoperasiannya.
Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian SPL 3 variabel dengan metode determinan. Ini misalnya, SPL 3 peubah dalam bentuk matriks adalah ada A yang ini X-nya dan ini sebagai si B-nya. Dengan A adalah matriks koefisien dari SPL dan B matriks tetapan dari SPL. Yang kedua, tentukan determinan dari matriks A. Kita cari dulu determinannya dengan metode Sarus. Selanjutnya yang ketiga, bentuk matriks X aksen dengan cara mengganti kolom ke-1 matriks A dengan matriks kolom B atau tetapan SPL yang tadi ini B1, B2, dan B3. Kemudian tentukan determinan dari si X aksennya. Selanjutnya langkah yang keempat adalah bentuk matriks Y aksen dengan cara mengganti kolom kedua matriks A dengan matriks kolom B. Kemudian tentukan determinan Y aksen ini. Di kolom keduanya kita ganti dengan si matriks mana matriks B yang ini tadi. Tetapan dari si SPL. Selanjutnya yang kelima adalah bentuk matriks Z dengan cara mengganti kolom ketiga matriks A dengan matriks kolom B. Kemudian tentukan determinan si Z aksennya. Nah ini kita ubah ke si matriks B tadi, B1, B2, dan B3. Jika D tidak sama dengan 0, maka penyelesaian SPL 3 peubah adalah X sama dengan DX per D sama dengan si matriks ordo 2x2 yang pertama kali kita kerjakan. Untuk yang Y sama dengan DY per D dan Z sama dengan DZ per D. Ini pakai aksen ya, biar tidak salah. Maka X sama dengan DX per aksen, DX aksen per D, Y sama dengan DY aksen per D, dan Z sama dengan DZ aksen per D. Ini ada contoh soal. Selesaikan SPL berikut. X tambah Y tambah Z sama dengan 5. 2X dikurang 4Y dikurang 3Z sama dengan minus 5. X dikurang Y sama dengan 4. Karena di sini X dikurang Y sama dengan 4, maka untuk memenuhi elemen Z ini adalah tambah 0. Nah, kita cari dulu determinannya dengan metode Sarus. Ini mencarinya ada diagonal utamanya, kita kalikan lalu kita tambahkan. Yang keduanya kita kurangkan dengan diagonal sampingnya. Hasilnya adalah minus 4. Nah, kita ubah ke bentuk matriksnya yang tadi mau kita cari nilai SPL-nya. Nah, untuk matriks A-nya, ini ada yang X ini kan 1 nih koefisiennya. Yang ini ada 2X berarti 2. Nah, 2-nya di sini di bawah. Satu lagi ini ada 1X, kan di sini 1. Selanjutnya di sini yang Y ini sendiri juga koefisiennya berarti 1. Di sini min 4Y, maka kita tulis di sini adalah min 4. Selanjutnya yang ini adalah min Y, berarti min 1. Nah, begitu selanjutnya. Begitu seterusnya. Maka selanjutnya untuk si X-nya ini yang memenuhi, kita tulis si koefisiennya, si X, Y, dan si Z. Turunan ke bawah. Sama dengan, nah, tetapan dari SPL-nya 5, min 5, dan 4. Oleh karena D tidak sama dengan 0, nah karena hasil dari si determinan ini tidak sama dengan 0, maka SPL memiliki penyelesaian tunggal. Mari lanjutkan dengan DX aksen dan DY aksen. Contoh 1, DX aksen sama dengan ini ada 5, 1, min 5, min 4, min 3, 4, min 1, dan 0. Nah ini karena di sini DX aksen, maka kita ganti nilainya dengan si X-nya tadi atau si matriks B tadi ketetapannya. Nih, 5, min 5, dan 4. Kita ganti di kolom pertama. Selanjutnya tetap tulis di kolom yang kedua dengan yang sama. Dan kolom yang ketiga juga tetap kita tulis dengan si matriks awal atau matriks yang semula. Sama dengan minus 6. Kita cari dulu determinannya. Dapatlah hasilnya adalah minus 6. Nah untuk yang DY aksennya sama, berarti si kolom keduanya kita ganti dengan ketetapan dari SPL. 5, min 5, dan 4, hasilnya adalah 10. Nah, cara untuk menghitung DX dan DY aksen dengan metode Sarus diberikan kepada kita sebagai latihan. Nah, boleh adik-adik sekalian untuk mencari DZ-nya itu boleh dilanjutkan sebagai latihan. Nah, dengan demikian X sama dengan DX per D, maka karena tadi sudah dapat DX aksennya tadi minus 6, kita tulis minus 6 dan D-nya adalah minus 4. Jadi minus 6 dibagi dengan minus 4
per 2. Terus untuk yang Y-nya sama dengan DY aksen per D. Ini maaf ya, ada kesalahan tulisan sedikit. Sama dengan minus 10 per 4, yaitu min 5 bagi 2. Nah, Z diperoleh dengan menyubstitusi nilai-nilai X dan Y ke dalam X tambah Y tambah Z sama dengan 5. Boleh seperti ini, dan boleh juga mencari manual seperti yang ini. Nah, seperti si X dan Y-nya. Nah, berarti 3 per 2 karena si nilai X-nya 3 per 2 ditambah min 5 per 2 ditambah Z sama dengan 5. Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya dapat minus 1 ditambah Z sama dengan 5. Maka Z-nya adalah pindah ruas di sini, minus 1-nya, maka 5 sama dengan 6. Jadi, diperoleh solusi SPL tersebut adalah X sama dengan 3 per 2 dan Y sama dengan 3 per 2 dan Z sama dengan 6. Maaf, yang Y-nya tadi ini adalah min 5 per 2. Ini ada juga kesalahan penulisan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inverse matrix berorder 2, berorder 3. Misalnya A dan B adalah matriks persegi yang berorder sama sedemikian sehingga hasil kali A, B sama dengan BA sama dengan I. Dengan matriks identitas, matriks B adalah inverse dan A dan sebaliknya. Ditulisnya B sama dengan A inverse atau A sama dengan B inverse. Nah, di sini ada contoh. Diketahui matriks P 4, min 7, 3, dan min 5, dan Q sama dengan min 5, 7, min 3, dan 4. Tunjukkanlah bahwa kedua matriks tersebut saling inverse. Cara penyelesaiannya itu PQ sama dengan 4, min 7, 3, min 5 dikali min 5, 7, min 3, dan 4 sama dengan di sini ada hasilnya min 20. Nah, dari mana kita dapat hasil dari min 20 tambah 21, 28, dan 28 itu pertama dari baris pertama dikali kolom 1, kolom pertama. Nah, 4 kali min 5 sama dengan min 20 ditambah min 7 kali min 3 sama dengan 21. Dan selanjutnya itu baris pertama dikali kolom kedua, dan baris kedua kali kolom pertama, baris kedua kali kolom kedua. Nah, sedangkan yang QP-nya itu min 5, 7, min 3, 4, min 7, 3, min 5 sama dengan sama seperti yang tadi, dikalikan juga hasilnya min 20 tambah 21, min 12 tambah 12, 35, 21, min 20 sama dengan 1001. Oleh karena PQ sama dengan P sama dengan I, maka P sama dengan Q inverse dan Q sama dengan P inverse. Jadi kedua matriks tersebut saling inverse. Hanya diketahui matriks A, B, C, dan D inverse matriks A dengan determinan A sama dengan A, D kurang BC tidak sama dengan 0. Misalnya A adalah matriks persegi, secara umum inverse dari matriks A didefinisikan sebagai berikut. Yang A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoint dengan determinan A tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh, tentukan inverse dari matriks berikut. Contoh pertama itu A sama dengan min 4, 7, min 3, 5. Sedangkan contoh kedua min 5, 10, 2, dan min 4. Baiklah, bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini yang A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoint A. Nah, 1 per min 4, 5, min 7, min 3, 5, min 7, 3, min 4. Jadi hasilnya itu 1 per min 20 tambah 21. Min 20 itu kita dapat dari min 4 kali 5, sedangkan 21 itu kita dapat dari min 7 kali min 3. Jadi hasilnya itu 1 per min 20 tambah 21 kali 5 min 7, 3 min 4. Nah, hasil terakhirnya itu 5 min 7, 3 min 4. Determinan B sama dengan min 5 kali 4 kurang 10 kali 2 sama, jadi hasilnya 0. Oleh karena determinannya sama dengan 0, maka matriks B tidak memiliki inverse. Nah, kita masuk menyelesaikan persamaan matriks dengan matriks inverse.
Misalnya, diketahui persamaan matriks AP sama dengan B dengan A adalah matriks persegi yang memiliki inverse, maka matriks P dapat ditentukan dengan mengalihkan kedua ruas dari sebelah kiri dengan A inverse. Nah, di sini ada rumus AP sama dengan B, A inverse AP sama dengan A inverse, sedangkan IP-nya sama dengan A inverse B, dan P sama dengan A inverse B. Berdasarkan min 2 min 3 35 kali X sama dengan min 0 4 0 min 1 2 diperoleh persamaan AX sama dengan B, sehingga X sama dengan A inverse B, sedangkan yang X nya sama dengan 1 per min 10 tambah 9 5 3 min 3 min 2 kali 4 0 min 1 2. Hasil terakhirnya min 17, min 6, 10, dan 4. Yang B, berdasarkan X, min 2, 1, min 3, dan 1 sama dengan 1, 1, 0, 2, min 3, min 5. Diperoleh persamaan X A sama dengan B, sehingga X sama dengan B A inverse. Oleh karena banyak kolom matriks B tidak sama dengan banyak barisan matriks A inverse, maka BA inverse tidak dapat diselesaikan. Jadi, tidak matriks X yang memenuhi persamaan matriks tersebut. Oke, selanjutnya kami akan melanjutkan dengan penerapan matriks dalam sistem persamaan linear. Oke, sistem persamaan linear dapat kita tentukan dalam persamaan matriks berikut: A, B, C, D dengan matriks XY, maka dia akan menghasilkan EF. Oke, jadi persamaan matriks ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan sifat berikut. Yang pertama itu, jika AX sama dengan B, maka X adalah A inverse B dengan mutlak A tidak sama dengan 0. Yang kedua itu, jika XA sama dengan B, maka X sama dengan B A inverse dengan mutlak A tidak sama dengan 0. Nah, seperti contoh, yang pertama nih, tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut. 3X dikurang 4Y sama dengan 5, 5X tambah 6Y sama dengan 1. Jadi, terlebih dahulu, kita harus ubah dulu sistem persamaan linear tersebut menjadi persamaan matriks berikut. Oke, jadi yang kita ambil di situ adalah koefisiennya aja. Nah, yaitu 3, min 4, 5, 6 dengan X dan Y, dan hasilnya itu menjadi 5 dengan 1. Jadi kemudian kita harus menentukan determinan matriks A, yaitu determinan A sama dengan 3, min 4, 5, dan 6. Jadi kita kalikan, maka sama dengan hasilnya 18 dikurang min 20 sama dengan 38. Ya, karena negatif dikali negatif maka hasilnya itu kan positif, makanya hasilnya menjadi 38. Oke, jadi penyelesaian sistem persamaan linear dapat kita tentukan dengan cara berikut. Sama dengan 1/38 dikalikan dengan 3, min 4, 5, dan 6. Oke, jadi maka X, Y-nya sama dengan 1/38 dikalikan 3, min 4, 5, dan 6. Hasilnya tadi kan 5 sama 1, maka hasilnya terakhir itu adalah 17/19 dengan 11 dan per 19. Oke, jadi X-nya itu adalah 17/19 dan Y-nya itu adalah 11/19 gitu. Nah, oke, sistem persamaan linear dapat juga diselesaikan dengan menggunakan aturan Karmer. Nah, AJ-nya ini adalah matriks yang didapat dengan mengganti elemen-elemen pada kolom Y dari matriks A dengan elemen-elemen matriks B. Kalau sistem persamaan linear kita membuat N, ya. Nah, contohnya kita langsung ke contoh aja, yaitu yang pertama, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear berikut dengan aturan Karmer. 3X dikurang 4Y sama dengan 5, 5X ditambah 6Y sama dengan 1. Oke, tadi di contoh yang pertama hasilnya itu adalah 17/19 dan 11 sama 19, ya kan? Nah, jadi kalau kita selesaikan dengan aturan Karmer, maka hasilnya juga akan tetap sama gitu. Jadi terlebih dahulu kita tentukan dulu nilai mutlak A1 dan A2 gitu. Jadi A sama dengan 3, min 4, 5, sama 6.
maka hasilnya itu kita kalikan sama dengan 38, dan A1 nya itu sama dengan 5, 1, min 4 sama 6, hasilnya itu adalah 34, dan A2 nya adalah 3, 5, 1, hasilnya itu menjadi min 22. Jadi X sama dengan nilai A1 per A, hasilnya itu adalah 34 per 38, sama-sama dibagi 2 maka hasilnya 17 per 19, dan Y-nya itu adalah A2 per A, maka hasilnya itu tadi kan Y-nya A2 nya kan min 22 per A nya itu adalah 38, maka hasilnya menjadi min 11 per 19, maka X nya itu adalah 17 per 19 dan Y nya itu adalah min 11 per 19. Maka contoh yang tadi yang pertama sama yang kedua ini hasilnya adalah sama gitu. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari matriks yaitu tadi yang pertama jenis-jenis matriks, yang kedua adalah operasi matriks, dan yang ketiga adalah inverse matriks. Jadi syarat dan inverse matriks ini adalah determinan tidak sama dengan 0, dan yang keempat itu adalah determinan matriks. Kalau untuk matriks ordo 2 kali 2 maka rumusnya itu adalah determinan A sama dengan A11, A22 dikurang A21 dan A12. Nah, kalau untuk matriks ordo 3 kali 3 rumusnya itu determinan D sama dengan D utama dikurang D sekunder. Sedangkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks yaitu meliputi kalau dia untuk 2 variabel caranya itu determinan dengan inverse. Sedangkan kalau dia untuk 3 variabel caranya itu adalah determinan. Oke, sampai di sini presentasi kami. Kalau ada pertanyaan silakan ketik dibuat di dalam kolom komentar. Oke, atas perhatian